Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tokoh kepemimpinan yaitu Jerome Powell, Ketua The Fed. Sebelum menjelaskan, saya ingin berkenalan dulu. Saya Fit Pradana Azhari, NPM 2320464. Jerome Hayden Powell atau Jerome Powell lahir pada 4 Februari 1953 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menekankan disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan kemudian membentuk karakter kepemimpinan yang pragmatis berorientasi pada stabilitas. Powell menempuh pendidikan di Princeton University dan melanjutkan studi hukum di Groton University Law Center. Selain latar belakang hukum, ia juga memiliki pengalaman kuat di bidang keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang sistem keuangan dan kebijakan makroekonomi. Karir profesional Jerome Powell mencakup di berbagai posisi strategis, termasuk bekerja di Departemen Keuangan Amerika Serikat serta sektor investasi. Pada tahun 2011, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Gubernur Federal Reserve. Pada tahun 2018, ia diangkat sebagai Ketua Federal Reserve atau The Fed. Jabatannya kembali dipercayakan pada periode berikutnya. Gaya kepemimpinan Jerome Powell mencerminkan kepemimpinan transformasional yang pragmatis, terutama dalam konteks ekonomi yang kebijakan moneter. Ia menekan visi jangka panjang berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Powell dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang jelas dan menenangkan, terutama dalam menghadapi krisis. Hal ini dapat dilihat saat terjadi dampak ekonomi pada COVID-19 dengan mengambil kebijakan moneter yang tegas namun terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Kepemimpinan transformasional Powell juga determinkan keputusan tidak populer, seperti penyesuaian suku bunga demi mengendalikan inflasi, menyesuaikan risiko mendapat tekanan politik dan publik. Keputusan tersebut menunjukkan komitmennya terhadap tujuan jangka panjang dibandingkan kepentingan jangka pendek. Untuk kesimpulan, Jerome Powell merupakan sosok pemimpin dunia yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional dan berfokus pada visi, stabilitas, komunikasi efektif, serta pengambilan keputusan berbasis data dan tanggung jawab institusional. Dengan disimpulkan bahwa Jerome Powell adalah pemimpin. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 0.25 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. Dapat disimpulkan bahwa Jerome Powell adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan dan menjaga kepercayaan melalui kepemimpinan yang tegas namun rasional. Ia tidak memimpin melalui retorika politik, melainkan melalui kebijakan yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik dengan latar belakang pengalaman hukum dan keuangan. Jerome Powell menunjukkan kepemimpinan yang berimbang antara empati terhadap kondisi masyarakat dan ketegasan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kepemimpinan memberikan pelajaran bahwa pemimpin transformasional tidak hanya menginspirasi, tetapi juga berani mengambil keputusan demi berkelanjutan dan kepercayaan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.